bulan Ramadan kita bisa panen pahala sebanyak mungkin. Kita panen pahala sebanyak, menjauhi maksiat, tinggalkan HP dan sebagainya. Manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin, karena tidak akan terulang. Cuma 30 hari, 29 hari, ayyama ma'dudat, waktu yang terbilang, cuma sebentar saja. Maka berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Oleh karenanya perlu bagi kita sekalian untuk mempersiapkan bulan tersebut. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini? Tentunya karena di bulan Ramadan sangat banyak keutamaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ia kehendaki. Allah jadikan bulan di antara bulan 12 bulan itu, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah memilih di antara bumi ini, ada satu bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat Dia cintai, yaitu Masjidil Haram. Dan Allah memilih di antara manusia ada orang yang istimewa, yaitu para nabi dan rasul. Di antara para rasul yang paling mulia ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memilih di antara 12 bulan, ada satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena dia adalah kitab yang paling utama di dunia ini. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan di bulan Ramadan, Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan, nah ini adalah menjawab pertanyaan mengapa kita harus mempersiapkan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah sebuah hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis ini dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Saking mulianya bulan ini, maka pintu surga dibuka, maka pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Al-Qadhi Iyad juga mengatakan bahwasannya terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebabnya mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika di bulan Ramadan. Ya, ini penjelasan dari Qadhi Al-Iyad di dalam syarah Sahih Muslim. Dan itulah, ma'asyiral muslimin dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kita sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan kita sangat susah atau berat sekali jika ingin melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan waktu ini. Kemaksiatan di bulan Ramadan tentu akan berbeda dengan kemaksiatan yang
berada di bulan selain Ramadan, juga ketaatan di bulan Ramadan, ya Allah akan lipat gandakan bisa jadi karena saking mulianya bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Ma'asyiral muslimin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari api neraka. Dan sesungguhnya setiap muslim itu da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Ada doa yang apabila seorang muslim berdoa, memanjatkan doa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'batul mazlum." 3 orang doanya tidak tertolak, yaitu siapa? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ketika berpuasa perbanyak berdoa untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, ya, untuk negara kita, untuk apalagi jangan lupa untuk akhirat kita, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Juga doanya orang imam yang adil dan doanya orang yang dizalimi. Ini menunjukkan ketika orang berpuasa doanya mustajab. Doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ma'asyiral muslimin, dapat kita simpulkan kenapa kita harus mempersiapkan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya. Di bulan Ramadan kita bisa panen pahala sebanyak mungkin. Kita panen pahala sebanyak menjauhi maksiat, tinggalkan HP dan sebagainya. Manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin, karena tidak akan terulang. Cuma 30 hari, 29 hari, ayyama ma'dudat, waktu yang terbilang cuma sebentar saja. Maka berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, karena bulan yang istimewa, banyak diskon-diskon, ya, banyak kemurahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga ada apa tadi? Ada doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.